Bab 404, Tameng Orang. Guruku tidak akan mengampunimu. Ho Sun Yuan mengaum dengan mengerikan. Dia terluka oleh Harli Ye pada siang hari, dibawa kembali ke keluarga Yuan dan dikirim ke loteng untuk memulihkan diri. Tetapi sebelum lukanya sembuh, dia diseret oleh Harli Ye sambil berceloteh. Diamlah. Harli Ye menamparnya dan Ho Sun Yuan yang berceloteh beberapa saat yang lalu, terpana pada saat ini. Setelah menculik Ho Sun Yuan, Harli Ye berjalan menuju pintu keluar keluarga Yuan. Pada saat ini, pintu rumah keluarga Yuan sudah penuh dengan orang yang menunjuk ke keluarga Yuan. Keluarga Yuan sangat bising di malam hari. Keluarga Yuan penuh dengan teriakan seperti membunuh babi, tidak mungkin tidak menarik orang untuk datang melihat. Siapa ini? Nyalinya terlalu besar. Beberapa alam Kongming dari keluarga Yuan tidak ada di sini. Seharusnya tidak ada di sana, tidakkah kamu dengar? Mereka mengejar bocah alam Ren Yuan yang bertopeng di siang hari. Di tengah diskusi, cahaya keemasan keluar dari mansion keluarga Yuan dan ada karung di bahunya. Tak perlu dikatakan, Harli Ye berlari keluar membawa Ho Sun Yuan yang dipukuli hingga pingsan. Buset! Melihat bahwa itu adalah Harli Ye yang melukai Ho Sun Yuan di siang hari, bukan hanya seseorang yang berbicara bahasa kotor. Harry Qin, bagaimana situasinya? Bukankah dia dikejar oleh 3 alam Kongming keluarga Yuan dan melarikan diri dari kota kuno Changlang? Kenapa dia ada di sini? Persetan. Suara mendesing. Dalam diskusi yang riuh, Harli Ye bergegas menuju kehampaan seperti cahaya ilahi dan terbang menjauh. Meskipun dia juga ingin menggunakan formasi teleportasi kota kuno Changlang untuk melarikan diri, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatur koordinat ruang. Jika secara tidak sengaja diteleportasi ke istana Haus Darah, itu bukan omong kosong biasa. Tidak lama setelah Harli Ye pergi, 3 sosok datang dari jauh dan mendarat di kota kuno Changlang. Orang ketiga ini, tentu saja, adalah alam Kongming ketiga dari keluarga Yuan, Cardio Yuan, Hotong Yuan dan Zhean Yuan. Dapat dilihat bahwa saat mereka masuk ke keluarga Yuan, mereka juga tercengang di sana. Apakah ini masih keluarga Yuan? Di tanah adalah orang-orang keluarga Yuan yang terpana. Istana dan pavilion keluarga Yuan lebih dari setengahnya runtuh. Taman Spirit Orchard keluarga Yuan tidak memiliki sehelai daun lagi. Harta karun keluarga Yuan. Bajingan. Segera, keluarga Yuan meraung histeris. Siapa itu? Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Harli Ye sudah menyelinap ke sekelompok gunung. Dia dengan santai melemparkan karung berisi Ho Sun Yuan ke tanah dan Harli Ye mengeluarkan hampir 200 tas penyimpanan satu persatu. Itu adalah serangan balik yang bagus malam ini. Jika Hotong Yuan dan yang lainnya berada di kota kuno Changlang, dia tidak akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Panen hari ini bisa dikatakan sangat kaya. Hanya batu spiritual, dia telah merampok lebih dari 3 juta, belum termasuk buah spiritual dan senjata spiritual. Jika semua ini dijumlahkan, jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Bagus banget. Sambil tersenyum, Harli Ye mengambil semua tas penyimpanan lagi, dan tidak lupa mengeluarkan pil longevity dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika kamu ada waktu, cepat keluarkan aku jago dalam merampok. Suara naga kuno mistik terdengar di benak Harli Ye. Omong kosong, aku merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Kamu merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Kamu perampok. Kamu salah. Mendengarkan nada sarkastik naga kuno mistik, Harli Ye berhenti, mengerucutkan bibirnya dan berkata, sebelumnya aku jujur, orang ini yang melepaskan tunggangan untuk memakanku terlebih dahulu dan menyuruh orang memukuliku setelah kalah dariku, tidak masuk akal, kan? Selain itu, keluarga Yuan arogan dan mendominasi. Aku membantu surga menegakkan keadilan.
Kata-kata Harley membuat naga kuno mistik benar-benar menghela nafas, meremas jenggot naganya penuh arti dan berkata dengan wajah serius, "Kakek naga sangat menyukai sikapmu yang tidak tahu malu." Bah, Harley tidak peduli, dia tidak memperhatikan naga kuno mistik lagi, melainkan menyempurnakan pil longevity di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Malam yang sunyi, fajar muncul dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, tepat setelah fajar, sebuah berita menyebar ke seluruh selatan daratan Beizen. Keluarga Yuan, puncak Gunung Valet, meminta uang tebusan untuk menebus orang. Begitu berita itu keluar, tidak hanya kota kuno Changlang, tetapi seluruh daratan Beizen gempar. Selama bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya seseorang berani menculik orang keluarga Yuan secara terang-terangan. Itu juga pertama kalinya seseorang berani meminta uang tebusan kepada keluarga Yuan. Ketahuilah bahwa mereka tersangkut dengan penguasa tanah luas ini, Istana Haus Darah. Mencari mati, keluarga Yuan, yang mendapat berita, telah bertindak, juga telah mengundang banyak master yang tidak lemah. Istana Haus Darah. Ketika Master Changming mendapat pesan dari keluarga Yuan, dia juga sangat marah dan segera terbang keluar dari pegunungan di sekitar Istana Haus Darah. "Berani menculik muridku, kamu akan hidup lebih sengsara daripada mati." Saat ini, tidak hanya keluarga Yuan dan Changming dari Istana Haus Darah, tetapi banyak orang juga menuju Gunung Valet dalam kelompok 3 atau 5 orang. Semua orang ingin melihat siapa yang begitu berani menculik orang-orang keluarga Yuan. Gunung Valet, salah satu dari segelintir gunung spiritual di daratan Beizen. Menurut legenda, ada seorang kultivator hebat yang menyadari Tao di sini dan mewariskan Taoisme yang abadi. Meskipun hanya legenda, nama Gunung Valet masih sangat terkenal. Pada saat ini, di puncak Gunung Valet, Harley duduk dengan kaki disilangkan dan Hosun Yuan yang dipukuli dengan wajah memar, diikat di sampingnya dan seluruh kekuatan spiritualnya dipenjara di diafragmanya. "Keluarga Yuan tidak akan mengampunimu. Guruku tidak akan mengampunimu." Meskipun diikat, Hosun Yuan tidak pernah berhenti meraung dari awal sampai akhir. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya sedikit terdistorsi. Siapa dia? Dia adalah jenius andalan keluarga Yuan yang dimanja seumur hidupnya, mana pernah menderita penghinaan seperti itu. Coba teriak lagi. Mungkin karena sedikit tidak sabar, Harley memasukkan kaus kaki baunya ke mulut Hosun Yuan. Perlu disebutkan bahwa kaus kaki bau yang super hitam itu memiliki bau. Tak lama kemudian, puncak Gunung Valet yang sepi berangsur-angsur menjadi semarak. Namun yang datang bukanlah keluarga Yuan dan Changming, melainkan banyak orang yang datang untuk menonton acara tersebut. Namun saat mengetahui bahwa Harley yang akan ditangkap hanya Alam Ren Yuan, suasana tiba-tiba menjadi luar biasa bergejolak. Secara silih berganti, obrolan pun menyusul. "Harry Qin ini sangat berani. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa menculik Hosun Yuan. Mengenakan topeng hantu khusus, tapi perlu ditegaskan bahwa asal-usul bocah ini tidak boleh sederhana. Kalau tidak, dia akan berani begitu lancang. Kamu harus tahu bahwa di belakang keluarga Yuan ada kekuatan raksasa Istana Haus Darah." Harley langsung mengabaikan komentar semua orang. Dia dengan santai menggelengkan kepalanya dengan sangat tidak seirama. Sesekali menarik telinganya dan memandang ujung langit, sama sekali tidak ada tekanan. Segera, langit mendung dan aura pembunuh melonjak. Kemudian, itu adalah suara auman monster spiritual dan orang-orang dari cabang ketiga keluarga Yuan datang untuk membunuh, bukan biasa momentumnya. Di sisi lain, cahaya ilahi merah juga melintasi langit. Dilihat dari dekat, itu adalah seorang lelaki tua berjubah darah. Kedatangannya membuat semua orang di gunung gemetar karena kekuatan yang dimilikinya. Orang ini, tentu saja, adalah Master Changming Istana Haus Darah.
Selama percakapan, Master Changming dan Master keluarga Yuan tiba tanpa urutan tertentu. Tekanan yang kuat membuat seluruh gunung bersenandung dan bergetar dan banyak kerikil telah jatuh, seolah-olah detik berikutnya gunung spiritual yang bernama Gunung Valet ini akan runtuh dalam sekejap. Kamu sangat berani. Master Changming mengambil langkah ke depan begitu dia turun dan tekanan kuat dari alam Kong Ming tingkat 8 tiba-tiba muncul dan niat membunuh yang dingin telah membekukan udara. Ternyata kamu. Ketika keluarga Yuan dan Cardio Yuan melangkah maju, dia mengenali Harley Ye secara sekilas. Bukankah itu Harry Qin yang mereka buru tadi malam? Bersambung. Bab 405, Harley Ye yang tercengang. Ya, aku. Menanggapi pertanyaan Cardio Yuan, Harley Ye mau tidak mau menunjukkan 2 baris gigi seputih salju. Bagaimana ini mungkin? Kami jelas sudah membu. Mendengar Harley Ye mengakuinya, tidak hanya Cardio Yuan, tetapi juga Hoton Yuan dan Zhean Yuan tidak bisa menahan rasa tidak percaya, karena tadi malam, orang yang melukai Hosun Yuan jelas telah terbunuh, tetapi sekarang Harley Ye masih hidup dan energi. Bagaimana orang bisa menerimanya? Kenapa kalian mengenalnya? Setelah mendengarkan percakapan antara kedua belah pihak, Master Changming di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Cardio Yuan bertiga. Tentu saja, Cardio Yuan menggertakkan giginya dan menatap Harley Ye. Dia adalah Harry Qin yang melukai keponakanku kemarin, membuat keributan di cabang ketiga keluarga Yuan kami dan menculik harta tak ternilai keluarga Yuan, berubah menjadi abu pun aku mengenalnya. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di antara kerumunan yang datang untuk menonton pertunjukan. Hanya alam-alam Zen yang membuat keributan di keluarga Yuan. Apa-apaan ini? Kamu tidak tahu itu? Kemarin, Hoton Yuan dan yang lainnya tidak ada di kota kuno Changlang, jadi mereka dieksploitasi oleh bocah Harry Qin. Itu tidak benar. Kemarin aku melihat Hoton Yuan dan yang lainnya mengejar bocah ini. Jangan bilang kalau Hoton Yuan dan yang lainnya gagal lalu bocah ini menyelinap kembali ke kota kuno Changlang untuk membuat keributan di keluarga Yuan. Dalam diskusi yang bising, Master Changming telah mendengar keseluruhan cerita. Sepasang matanya yang seperti ular dan kalajengking ditempatkan di tubuh Harley Ye dengan dingin. Bocah, lepaskan Hosun, aku bisa meninggalkannya mayat utuh untukmu. Kamu pikir aku akan takut? Harley Ye mengangkat telinganya. Katakan pada kalian, aku telah menggunakan metode rahasia untuk menghubungkan hidupku dengan Hosun Yuan. Jika aku mati, dia tidak bisa hidup. Jadi, senior kalian tenang saja, aku tidak ingin lebih, hanya 1.000.000 batu spiritual, masalah ini selesai. Aku akan membunuhmu. Zhean Yuan, yang lebih pemarah, hendak menyembelih, merampok begitu banyak harta karun keluarga Yuan, ternyata masih menginginkan uang. Mundur. Cardio Yuan berteriak keras dan campur tangan dengan paksa untuk menghentikan Zhean Yuan. Cardio Yuan tidak takut dengan konspirasi Harley Ye, dia takut seseorang dengan niat buruk akan tiba-tiba mengambil tindakan. Karena kehidupan Harley Ye dan Hosun Yuan terhubung, jika seseorang membunuh Harley Ye, maka keponakannya, Hosun Yuan, juga akan tewas. Oleh karena itu, Harley Ye sangat pintar dan Cardio Yuan juga tidak bodoh. Dia sangat memahami niat Harley Ye. Sekarang mereka tidak hanya tidak dapat melakukan apapun pada Harley Ye, tetapi mereka harus melindungi Harley Ye, karena hanya jika Harley Ye oke, Hosun Yuan bisa selamat. Cardio Yuan bisa melihat niat Harley Ye, tapi Master Changming tidak bisa. Paksaannya yang kuat telah menyelimuti satu sisi dan ketika momentumnya melonjak, dia tidak lupa untuk melirik orang-orang di sekitarnya yang masih menonton drama itu dan itu tertulis dengan jelas di matanya, siapapun yang berani menembak dengan gegabah, aku tidak akan memaafkannya. Mau kasih atau tidak? Kalau tidak,
aku akan membawanya pulang untuk membuat sup. Harley Ye melirik kerumunan, lalu menepuk-nepuk debu di bahunya yang tidak ada. Keluarga Yuan kami akan membayar uang itu. Meskipun paru-parunya akan meledak, Cardio Yuan masih menekannya. Dia menatap Harley Ye dan bertanya, karena kami datang untuk menebus orang, keluarga Yuan kami tentu saja harus melihat apakah Sandera aman. Dia baik-baik saja. Harley Ye memegang tali di tangannya, yang ujung tali yang lain terikat ke Ho Sun Yuan. Mendengar bahwa Cardio Yuan ingin melihat Sandera, dia menarik tali itu dan menarik Ho Sun Yuan ke depan. Ketika Ho Sun Yuan dibawa keluar, dia ingin berbicara, tetapi mulutnya memiliki kaus kaki yang bau dan tidak bisa berkata-kata, jadi dia hanya bisa melihat pamannya dan gurunya Master Chang Ming. Melirik Ho Sun Yuan yang hidungnya memar dan bengkak, terutama saat melihat kaus kaki bau dijejalkan di mulut Ho Sun Yuan, Cardio Yuan memiliki keinginan untuk membunuh orang, tapi dia masih menahannya. Di mana orang keluarga Yuan yang lainnya? Ho Tun Yuan yang berada di samping Cardio Yuan tiba-tiba berteriak. Orang lain. Harley Ye tertegun sejenak begitu kata-kata ini keluar. Orang lain apa? Aku hanya menculik satu ini. Kentut. Zhang Yuan di samping sangat marah. Di mana keponakanku Milton Yuan dan cucu perempuanku Selena Yuan? Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye tertegun. Bersumpah atas hati nurani, aku benar-benar hanya menculik satu, Milton Yuan dan Selena Yuan, aku tidak tahu siapa mereka. Mungkinkah setelah aku pergi, orang lain menyelinap ke dalam keluarga Yuan dan memanfaatkan situasi untuk menculik Milton Yuan dan Selena Yuan? Harley Ye menggaruk kepalanya. Ketika dia memikirkannya, mungkin hanya tebakan ini yang paling tepat yang dapat diandalkan. Zeng. Saat Harley Ye menggaruk kepalanya, pedang panjang yang dingin menembus ruang, mendekati alis Harley Ye. Sialan, benar-benar menembak. Rupanya, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan tiba-tiba menembak. Harley Ye tertangkap basah, secepat kilat, dia menendang Ho Sun Yuan dengan satu tendangan. Master Chang Ming yang menembak, melihat Harley Ye menggunakan Ho Sun Yuan sebagai tameng, dia melambai dan menutup pedang pembunuh. Di sisi lain, Cardio Yuan dan yang lainnya telah menyelamatkan Ho Sun Yuan yang sedang terbang. Tubuh bayangan, kamu berani menipuku. Master Chang Ming melangkah maju, kultivasinya sangat dalam dan penglihatannya sangat sebanding. Tepat ketika Harley Ye terpana, dia sudah melihat melalui beberapa petunjuk. Yang terpenting adalah dia menggunakan metode rahasia, melihat bahwa tidak ada hubungan hidup antara Harley Ye dan Ho Sun Yuan. Dalam hal ini, dia masih takut apa? Dia hanya peduli pada muridnya Ho Sun Yuan. Adapun Selena Yuan dan Milton Yuan, hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia. Justru karena inilah Harley Ye diserang tanpa penjagaan. Di sisi lain, Cardio Yuan dan yang lainnya juga menerima transmisi suara beberapa waktu lalu, jadi mereka mengelilingi dengan aura pembunuh. Hehehe. Salah paham, itu semua salah paham. Melihat semua orang berkumpul, Harley Ye terkekeh dan mundur selangkah tanpa sadar. Tanpa Ho Sun Yuan di tangannya, dia tidak akan memiliki jimat pelindung dan konsekuensinya tidak sulit untuk dibayangkan. Suara mendesing. Begitu kata-kata Harley Ye jatuh, dia melihat hantu di depannya. Master Chang Ming telah menamparnya. Jelek. Harley Ye berubah menjadi abu. Di seberang gunung, kejar. Setelah menghancurkan tubuh bayangan Harley Ye, Master Chang Ming menginjak kehampaan dan langsung menuju ke bukit di seberangnya. Dia sepertinya telah menggunakan tubuh bayangan Harley Ye untuk menemukan di mana tubuh asli Harley Ye berada. Dia akan dihancurkan menjadi abu. Orang-orang keluarga Yuan, kemarahan mereka telah ekstrim dan segerombolan besar dari mereka bergegas ke bukit yang berlawanan.
Apakah ini pemerkosaan yang gagal malah dibunuh orang? Di sisi lain bukit, Harley Ye, yang telah diekspos, melarikan diri. Ya, demi keselamatan, tentu saja, dia tidak menggunakan tubuh asli untuk meminta tebusan, tetapi mengirim tubuh bayangan untuk pergi ke sana dan dia duduk di puncak bukit ini. Siapa yang mengira bahwa ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal di baliknya dan dia juga meremehkan Master Changming, gurunya Ho Sun Yuan. Benar saja, Istana Haus Darah bukan tanpa alasan bisa mendominasi utara dinasti Dacu, bahkan seorang tetua saja bukanlah orang biasa dan tidak heran jika Sekte Zheng Yang, Sekte Heng Yue dan Sekte Qin Yun, yang berada di selatan dinasti Dacu, ditekan secara paksa. Sialan, siapa di antara kalian yang menculik Selena Yuan dan Milton Yuan? Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sambil berlari menyelamatkan diri. Jika bukan karena wanita jalang itu, mungkin dia sudah mengambil uang tebusan dan pergi sekarang. Bersambung.